Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Story Heboh Channel. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang hukum yang ternyata bisa dipermainkan oleh mereka yang seharusnya menegakkannya. Seorang wanita muda, Sania, dipaksa menghadapi dua oknum polisi brutal yang tidak hanya merampas haknya, tetapi juga menyeretnya ke dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak sendirian, ada sang kakak, seorang komandan militer yang siap mempertaruhkan segalanya untuk membalas perlakuan terhadap adiknya. Siang itu, jalanan padat, suara klakson bersahutan dan udara bercampur bau asap knalpot. Di tengah keramaian itu, Sania melaju di atas motor hitamnya. Keringat mulai mengalir di pelipis namun ia tetap fokus, matanya lurus menatap ke depan. Sedikit lagi sampai rumah, gumamnya pelan, berusaha mengabaikan rasa gerah yang menempel di seluruh tubuhnya. Saat ia melintas di sebuah pertigaan, Sania sedikit mengurangi kecepatan. Ia menoleh sebentar, memastikan aman untuk lewat. Namun, sebuah bayangan besar muncul di tengah jalan. Dua pria berseragam polisi berdiri di depannya. Tubuh mereka besar dan berotot. Sania segera menarik rem motornya, berhenti mendadak. Apalagi ini, pikirnya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Posturnya sangat besar, wajahnya keras. Dengan nada kasar ia membentak, "Hei, turun dari motor sekarang!" Suara itu membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Sania menatapnya melalui kaca helm. "Apa masalahnya, Pak?" Tanyanya berusaha tetap tenang meski jantungnya mulai berdegup cepat. Petugas berotot yang membentak Sania tadi melangkah lebih dekat. Nama di papan namanya jelas terbaca Broto. Suaranya keras menembus kebisingan jalan. "Saya bilang turun, jangan banyak alasan." Teriaknya membuat beberapa pengendara di belakang ikut berhenti dan menonton dari jauh. Sania pun turun dari motornya, berdiri tegak meski hatinya berdegup kencang. "Pak, bisa dijelaskan saya salah apa? Saya tidak melanggar lalu lintas. Semua surat lengkap," kata Sania berusaha menahan diri. Seorang petugas lain ikut maju. Posturnya hampir sama besar dengan Broto, tapi lebih pendek. Namanya Wakidi. Ia menunjuk ke lampu depan motor Sania. "Lampu rusak ini bisa bahaya di jalan. Denda 4 juta? Kalau enggak mau bayar, sekarang motormu kami sita," ucapnya sambil memasang wajah dingin. Sania melirik lampu motornya yang terang benderang. Ia menoleh cepat ke Wakidi. "Lampu saya menyala, Pak. Ini jelas-jelas mengada-ada. Dan 4 juta itu bukan denda resmi," katanya lantang. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Broto mendekat begitu cepat hingga Sania refleks melangkah mundur. Wajahnya semakin garang. "Kamu berani ngeyel sama polisi?" bentaknya sambil menunjuk wajah Sania dengan jarinya. Sania menggertakkan giginya. "Saya hanya menuntut hak saya. Saya tidak melakukan kesalahan. Kalau mau tilang, lakukan sesuai prosedur. Saya siap." Ucapan itu membuat Broto tersenyum sinis. "Prosedur? Kamu pikir di jalan ini ada prosedur?" Ia menoleh sebentar ke Wakidi. Kayaknya cewek ini butuh diajarin sopan santun. Wakidi mendekat sambil mengepalkan tangan. "Kalau kamu enggak mau damai, jangan salahkan kami kalau kami ambil tindakan." Sania tetap diam, mencoba berdiri tegak, tapi dalam hatinya ia sadar ini mulai berbahaya. Tanpa aba-aba, Wakidi langsung maju. "Kalau begitu kamu mau cara keras ya?" teriaknya. Kepalan tinjunya melayang cepat ke wajah Sania. Akibat pukulan itu, Sania terhuyung ke belakang dan jatuh tersungkur di aspal panas. Rasa perih langsung menjalar ke pipinya yang terkena pukulan. Helmnya terlepas dan bergulir ke tepi jalan. Beberapa orang yang menonton menahan napas. Broto menunduk mendekat ke arahnya. "Kamu pikir siapa yang berkuasa di sini? Kamu cuman rakyat kecil. Diam dan bayar kalau enggak mau masalah panjang," katanya dengan suara berat penuh tekanan. Sania mengusap darah di bibirnya lalu menjawab, "Saya enggak akan bayar. Saya enggak salah. Kalian yang salah." Ucapan itu membuat Broto tersenyum sinis, lalu melangkah mundur sedikit sambil menunjuk ke motor Sania. "Kalau begitu, motormu kami sita. Anggap saja ini pelajaran biar kamu enggak sok berani." Sania terkejut. "Tidak, itu satu-satunya kendaraan saya." Serunya mencoba bangkit. Tapi sebelum sempat berdiri, Broto menendang tubuhnya dengan keras ke arah bahu.
Tendangan itu membuat Sania kembali jatuh, kali ini lebih keras dan meringis kesakitan. Wakidi ikut menendang motornya lalu menariknya ke pinggir jalan. "Ambil aja bro, biar tahu rasa," kata Wakidi sambil tertawa pendek. Beberapa orang di kerumunan mulai mengeluarkan ponsel, merekam dari jauh. Tapi, tak satu pun yang berani menghentikan aksi brutal dua polisi itu. Semua tahu reputasi Broto. Dia tidak segan menghajar siapapun yang menentangnya. Sania mencoba meraih ponselnya yang jatuh tak jauh darinya. Dengan tangan gemetar ia menekan nomor. "Kak, tolong mereka." Suaranya hampir tak terdengar ketika kakaknya Dewi mengangkat panggilan itu. Broto melirik Wakidi. "Siapa yang dia telepon?" tanyanya. Wakidi meraih ponsel itu, tapi Sania cepat menyembunyikannya di balik tubuhnya. "Biarin, kalau berani datang kita hajar sekalian," kata Broto dengan nada menantang. Sania masih di tanah, menatap mereka berdua dengan mata berapi. Meski tubuhnya lemah, ia menegaskan, "Kalian akan menyesal melakukan ini." Broto mendengus, lalu meludah ke tanah. "Kita lihat saja nanti, bocah kecil." Suara Dewi dari ponsel terdengar tegas. "Sania, kamu di mana? Kenapa suaramu kayak gitu?" Namun Sania tak sanggup menjawab panjang. "Kak, cepat tolong. Di pertigaan dekat pasar," katanya terbata-bata. Broto mendengar samar-samar suara di telepon itu. Ia mendekat cepat, lalu menendang ponsel dari genggaman Sania hingga terlempar beberapa meter. "Siapa yang kamu hubungi?" bentaknya keras. Sania meringis menahan sakit. "Kakakku. Dia akan datang dan kalian tidak akan bisa seenaknya lagi," jawabnya. Suaranya pelan namun penuh perlawanan. Mendengar itu, Wakidi langsung memalingkan wajah ke Broto. "Broto, kalau benar dia telepon keluarganya, kita bisa repot. Mendingan kita habisin sekarang." Nada suaranya berubah serius. Broto mendecak. "Biar aja. Kalau berani datang, suruh sekalian datang ke markas. Aku penasaran sama siapapun yang punya nyali gede kayak adiknya ini." Ia lalu menatap Sania dengan sinis. "Kakakmu bakal nyusul kamu masuk rumah sakit juga." Tanpa aba-aba, Broto kembali menendang tubuh Sania. Tendangan itu mengenai perutnya. Sania menggeliat, mencoba melindungi diri dengan kedua tangan. Wakidi ikut-ikutan menendang, kali ini ke arah kaki Sania. "Berhenti, saya tidak bersalah. Kalian yang..." Sania mencoba berteriak, tapi tendangan lain dari Broto memotong kalimatnya. Seorang bapak di kerumunan tak tahan dan bersuara. "Pak polisi, jangan begitu. Dia perempuan." Tapi Wakidi meliriknya tajam. "Mau ikut urusan?" gertaknya. Bapak itu langsung mundur ketakutan. Broto mengambil ember besar berisi air yang sangat kotor, lalu menyiramkan air kotor itu ke tubuh Sania. "Biar kamu segar ya, Dek, supaya enggak pingsan dulu sebelum kakakmu datang," katanya sambil tertawa puas. Air kotor itu membasahi seluruh tubuh Sania, membuatnya menggigil di tengah panasnya siang. Sania menggertakkan gigi, menatap mereka berdua dengan mata merah. "Kalian akan membayar semua ini," katanya lirih. Broto mendekat ke motornya lalu menunjuknya. "Ambil motornya, kita bawa ke markas. Ini bakal jadi milik kita." Wakidi mengangguk, lalu mulai mendorong motor hitam itu menjauh. Beberapa warga merekam dengan kamera ponsel, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu melawan Broto dan Wakidi berarti cari mati. Sania mencoba bangkit meraih lengan Broto, tapi tenaganya habis. "Kalian jangan sentuh kakakku," katanya dengan suara pelan namun penuh amarah. Broto menoleh sebentar lalu menendang Sania sekali lagi hingga tubuhnya terhempas. "Diam di situ. Kalau masih hidup, rasain aja akibatnya." Kerumunan mulai bubar perlahan, takut kalau mereka ikut jadi sasaran. Beberapa orang hanya bisa bergumam, "Kasihan banget cewek itu." Tapi tak ada yang mendekat. Wakidi mendorong motor Sania ke arah truk bak terbuka yang sudah menunggu di ujung jalan. "Ayo bro, keburu panas di sini," katanya. Broto menoleh ke tubuh Sania yang tergeletak. "Jangan mati dulu ya, aku mau lihat mukamu pas sadar dan motormu udah enggak ada." Ia mengucapkannya dengan nada dingin sebelum melangkah pergi. Mereka berdua naik ke truk, membawa motor Sania, lalu melaju ke arah markas mereka, sebuah gudang tua yang terkenal sebagai sarang preman di pinggiran kota. Sania terbaring di aspal. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi matanya tetap menatap ke arah mereka. "Kak,
Cepatlah datang, gumamnya sebelum akhirnya tak sanggup lagi bergerak. Sekitar 20 menit kemudian, suara deru mesin motor besar terdengar mendekat. Dewi datang dan menepi dengan cepat, lalu melompat turun dari motornya. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. "Sania!" teriak Dewi berlari ke arah adiknya yang tergeletak di pinggir jalan. Seragam Sania kotor oleh tanah dan basah oleh air kotor yang disiramkan Broto tadi. Pipinya lebam, bibirnya pecah. Dewi berlutut, mengguncang bahu Sania pelan. "Sania, jawab aku. Kamu dengar kan?" Sania membuka matanya perlahan. Suaranya parau. "Kak, mereka bawa motor, Broto, Wakidi," katanya terbata-bata. Dewi menahan amarah yang membuncah. Ia menggenggam tangan Sania erat. "Tenang, kamu selamat sekarang. Kakak di sini," ujarnya dengan suara serak menahan emosi. Sania menatap kakaknya dengan lemah. "Kak, hati-hati. Mereka bukan polisi biasa," katanya sebelum matanya kembali terpejam karena kelelahan. Dewi berdiri, rahangnya mengeras. Ia menoleh ke beberapa warga yang masih menonton dari kejauhan. "Siapa yang lihat? Mereka pergi kemana?" tanyanya lantang. Seorang pria paruh baya ragu-ragu maju. "Mereka bawa motor adikmu ke arah gudang tua di ujung jalan raya, Bu. Itu tempat mereka biasa nongkrong," jawabnya. Dewi mengangguk sekali. "Terima kasih," katanya singkat, lalu kembali menunduk ke Sania. "Aku bawa kamu ke rumah sakit dulu. Setelah itu mereka akan bayar semuanya," gumamnya dengan nada dingin. Ia menggendong Sania ke motornya, lalu melaju kencang ke rumah sakit terdekat. Dalam hatinya, satu tekad sudah bulat. Broto, Wakidi, dan siapapun di belakang mereka harus bertanggung jawab. Di ruang IGD rumah sakit, Dewi duduk di sisi ranjang sambil menggenggam tangan Sania. Perawat menutup luka di pelipis Sania dengan perban, sementara seorang dokter memeriksa lebam di perut dan kakinya. "Syukurlah tidak ada tulang yang patah, tapi memar di perutnya cukup parah. Dia harus istirahat total beberapa hari," kata dokter sambil menulis resep. Dewi mengangguk singkat. "Terima kasih dokter, saya urus semua biayanya," jawabnya cepat. Begitu dokter pergi, Dewi menunduk mendekati Sania yang mulai sadar. Sania membuka mata perlahan. "Kak," suaranya pelan lemah. Dewi menggenggam tangannya lebih erat. "Iya, aku di sini. Kamu aman. Sekarang ceritakan semuanya. Apa yang mereka lakukan?" Sania menelan ludah, berusaha mengatur napas. "Mereka, Broto sama Wakidi menghentikanku di jalan, cari-cari alasan. Katanya lampu mati terus minta 4 juta. Aku nolak. Akhirnya mereka pukul aku, tendang aku, ambil motorku." Tangis Sania mulai pecah. "Mereka bilang motornya mau disita." Dewi mendengarkan dengan wajah tegang, matanya menyala marah. "Mereka sebut nama mereka sendiri?" "Iya, mereka enggak peduli. Ada orang yang lihat. Semua warga yang melihat hanya diam saja. Mereka takut sama Broto dan Wakidi," jawab Sania. Napasnya tersengal. Dewi menarik napas panjang, berusaha menahan diri. "Kakak janji mereka akan bayar semuanya. Bukan cuma motor, tapi setiap luka yang mereka kasih ke kamu." Sania menatap kakaknya, matanya masih berkaca-kaca. "Kak, hati-hati. Mereka itu bukan polisi biasa. Mereka kejam banget dan kayaknya ada orang di belakang mereka." Dewi mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. "Kalau memang ada yang melindungi mereka, berarti mereka semua musuhku. Kakak enggak peduli siapa di belakangnya." Sania menggeleng lemah. "Jangan sendirian, Kak. Mereka banyak orang." Dewi menepuk tangan adiknya pelan. "Tenang, kamu fokus sembuh. Biar kakak yang urus. Mereka pikir bisa kebal hukum. Kita lihat saja." Ia berdiri, mengambil jaket militernya, lalu menatap Sania sekali lagi. "Kakak janji, Broto dan Wakidi akan minta ampun sebelum hari ini berakhir." Dewi mengendarai motornya dengan kecepatan penuh. Wajahnya keras dan tanpa ekspresi. Ia langsung menuju kantor polisi setempat. Begitu tiba, ia melempar helmnya dan melangkah masuk dengan langkah besar. Beberapa polisi yang sedang berjaga langsung menoleh, saling berbisik melihat seragam militernya. Seorang perwira menengah keluar dari ruangannya. Namanya jelas tertera di papan nama, Pak Untung, kepala polisi. "Ibu dari TNI, ya? Ada perlu apa ke sini?" Suaranya terdengar ramah, namun matanya penuh kalkulasi.
Dewi tidak basa-basi. Saya mencari 2 orang, Broto dan Wakidi. Mereka polisi di sini, bukan? Suaranya tegas menusuk keheningan ruangan. Pak Untung tersenyum tipis. Oh, Broto dan Wakidi. Mereka mungkin sedang bertugas di lapangan. Ada urusan apa, Bu? Urusan mereka menghajar adik saya sampai babak belur di jalan, merampas motor, dan memeras 4 juta rupiah. Itu urusannya, jawab Dewi dingin. Nada suaranya membuat beberapa polisi di belakang menahan napas. Pak Untung mendesah pelan seolah menenangkan. Wah, ini pasti ada salah paham. Saya yakin anggota saya tidak mungkin melakukan itu. Mungkin adik Anda salah paham atau provokasi warga? Dewi meninju meja kayu di depannya, membuat berkas-berkas di atasnya berantakan dan membuat semuanya terdiam. Jangan main-main dengan saya butuh mereka sekarang, bawa mereka keluar, bentaknya. Pak Untung tetap berdiri di tempat meski rahangnya mengeras. Bu Dewi, tenang dulu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya akan cari tahu posisi mereka. Kalau perlu, saya sendiri yang akan bawa mereka menghadap. Dewi mendekat. Jaraknya hanya tinggal 1 langkah dari Pak Untung. Jangan bohongi saya. Saya tahu mereka bersembunyi. Katakan di mana mereka atau saya akan cari sendiri. Dan kalau saya yang menemukan mereka, saya pastikan tempat ini ikut saya hancurkan. Suasana mendadak hening. Beberapa polisi lain mundur perlahan, tak berani ikut campur. Pak Untung menatap Dewi tajam. Ibu benar-benar tidak tahu siapa yang ibu hadapi. Dewi membalas tatapannya tanpa ragu. Saya tidak peduli siapa mereka, hanya ada 2 pilihan. Mereka menyerahkan diri atau saya yang akan menarik mereka keluar dari lubang persembunyiannya. Pak Untung akhirnya mendesah, pura-pura menyerah. Baiklah, saya dengar mereka ada di gudang tua belakang kompleks, tapi sebaiknya ibu tidak ke sana sendirian, tempat itu berbahaya. Dewi menoleh sekilas, matanya tajam. Itu urusan saya. Terima kasih atas informasinya, kalau itu memang informasi benar. Tanpa menunggu jawaban, Dewi berbalik dan keluar dari kantor polisi. Pak Untung menatap punggungnya. Senyumnya berubah licik. Kau benar-benar cari mati, Komandan? Gumamnya pelan. Begitu keluar dari kantor polisi, Dewi tidak langsung naik ke motornya. Ia berdiri di depan halaman, memandang kosong ke arah jalan raya, mencoba mengendalikan amarah yang hampir meledak. Gudang tua ya? Kalau begitu, aku bawa mainan besar. Gumamnya pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia menekan tombol cepat di ponselnya. Tak lama, suara seorang prajurit dari ponselnya terdengar. Siap, Komandan Dewi. Siapkan kendaraan lapis baja. Bawa 1 tank ringan ke titik temu di ujung jalan raya barat. Waktu kita mepet, katanya cepat. Tank, Komandan? Untuk operasi di kota? Perintah ini tidak ada diskusi, ini urusan pribadi. Kalau ada yang keberatan, suruh mereka datang langsung padaku, potong Dewi, suaranya tegas. Siap, Komandan, dalam 10 menit tiba di lokasi. Dewi menutup panggilan itu dan menghela napas panjang. Ia memandang ke arah langit yang terik, lalu bergumam, Broto, Wakidi, kalian bahkan tidak tahu apa yang baru saja kalian mulai. Beberapa warga yang masih berkumpul di depan kantor polisi berbisik-bisik, itu Komandan TNI kan? Dia kelihatan marah sekali, kata salah satu dari mereka. Dewi mendengar, tapi tak peduli. Ponselnya bergetar, panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ia angkat. Komandan Dewi. Suara berat itu terdengar licik. Dewi langsung mengenalinya suara Broto. Berani juga kamu telepon? Jawab Dewi dingin. Hahaha, kami sudah dengar. Kamu mau cari kami? Jadi sekalian saja datanglah ke gudang kalau berani, kata Broto sambil tertawa pendek. Dewi mengepalkan tangannya. Dengar baik-baik, kalian sudah menghajar adikku. Sekarang aku yang datang. Dan kalau kalian pikir bisa bersembunyi di balik seragam dan kawan-kawan preman kalian, kalian salah besar. Broto hanya menjawab, kami tunggu. Jangan lari, Komandan. Lalu telepon ditutup sepihak. Tak lama, deru mesin berat terdengar dari kejauhan. Sebuah tank ringan berhenti di hadapan Dewi. Prajurit yang mengendarainya keluar dan memberi hormat. Komandan, kendaraan siap. Dewi naik ke atas tank, berdiri di pintu masuk kabin. Arahkan ke gudang tua di belakang kompleks. Hari ini kita hancurkan sarang tikus itu, katanya. Tank bergerak maju, membuat jalanan berguncang.
Warga yang melihatnya hanya bisa terdiam. Beberapa merekam dengan ponsel mereka. Dewi menatap lurus ke depan, matanya tajam. Ini bukan cuma soal adikku. Ini soal menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa di kota ini. Deru mesin berat mengguncang tanah ketika tank yang dikendarai Dewi mendekati gudang tua di pinggiran kota. Bangunan itu besar, dindingnya penuh coretan, dan beberapa pria bertato terlihat berjaga di luar. Begitu melihat kendaraan militer itu, mereka langsung panik. Sebagian berlari masuk ke dalam. Dewi berdiri di atas tank, menggenggam pintu kabin sambil berteriak lantang, "Broto! Wakidi! Keluar! Kalau kalian punya nyali!" Suaranya bergema keras, membuat semua preman yang ada di sekitar menoleh. Pintu gudang terbuka. Perlahan Broto keluar dengan langkah santai diikuti Wakidi. Mereka berdua masih berseragam polisi, tapi cara mereka berdiri jelas seperti pemimpin geng, bukan aparat. Broto mengangkat tangan seolah menyambut kedatangan Dewi. "Wah, sampai bawa tank segala. Kau pikir ini perang, komandan?" Ejeknya dengan senyum sinis. Dewi menatapnya tajam. "Kau tahu kenapa aku di sini? Lepaskan motor adikku. Minta maaf dan serahkan dirimu ke pihak berwenang sekarang," kata Dewi. Wakidi tertawa keras. "Haha, kamu serius? Kau pikir kami takut sama kamu cuman karena pakai seragam tentara? Di sini hukum yang berlaku adalah hukum Broto." Broto melangkah maju, tangannya bersedekap. "Komandan, aku mau tanya, apa rasanya melihat adikmu tersungkur di aspal? Apa dia cerita betapa keras tendanganku?" Dewi mengepalkan tinjunya, menahan diri agar tidak langsung meledak. "Satu kata lagi tentang adikku, Broto, dan aku sendiri yang akan memastikan kau enggak bisa bicara lagi." Broto menoleh ke para preman di sekitarnya. "Dengar itu, Komandan TNI mau ngajarin kita sopan santun. Tunjukkan padanya siapa yang berkuasa di sini." Puluhan preman keluar dari dalam gudang membawa berbagai senjata tajam. Mereka mengelilingi tank Dewi. Salah satu preman berteriak, "Kita potong-potong aja dia." Dewi tetap berdiri tegak di atas tank, wajahnya dingin. "Kalau kalian semua mau mati hari ini, silakan maju," ucapnya tenang tapi tegas. Preman-preman itu mulai maju. Perlahan Dewi memberi isyarat pada awak tank. "Hancurkan pintu gudang." Meriam tank meledak menghancurkan tembok gudang. Ledakan itu membuat preman-preman kocar-kacir. Sebagian jatuh tersungkur. Broto dan Wakidi hanya berdiri di tempat, masih dengan senyum mengejek. "Kalau kau mau main keras, komandan." Broto mengangkat tangannya, memberi aba-aba. "Kami akan kasih kau sambutan yang kau cari." Dewi melompat turun dari tank, menatap puluhan preman yang mengelilinginya. "Kalian pikir jumlah bisa membuat kalian menang? Silakan coba," ucapnya datar. Seorang preman bertubuh besar maju sambil membawa batang besi. "Tentara atau bukan, kamu tetap darah dan daging. Hari ini kamu mati." Teriaknya lalu berlari ke arah Dewi. Dengan cepat Dewi menangkis ayunan besi itu menggunakan lengannya, memutar tubuh, lalu menendang dada preman itu keras-keras. Tubuhnya terhempas ke dinding gudang. Dua preman lain mencoba menyerang dari belakang, tapi Dewi memutar badan dan menghantam rahang mereka berdua dengan siku kiri dan kanan secara bersamaan. Broto terkekeh, mengamati dari jauh. "Lihatlah, komandan, kita ternyata suka unjuk gigi. Nikmati, Wakidi. Ini hiburan sebelum kita habisi dia." Wakidi menambahkan dengan nada mengejek. "Hajar terus, komandan. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan sebelum jatuh kayak adikmu." Dewi melirik mereka sejenak, matanya penuh amarah. "Setelah aku selesai dengan anak buah kalian, giliran kalian berdua." Preman-preman lain menyerbu bersamaan. Ada yang membawa parang, ada yang hanya dengan tangan kosong. Dewi menghindar cepat, mengunci tangan salah satu penyerang dan membantingnya ke tanah. Seorang lagi mencoba menikamnya dari samping, tapi Dewi menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya hingga terdengar bunyi krak sebelum mendorongnya menjauh. Suara teriakan dan benturan memenuhi udara. Tank di belakangnya tetap siaga, moncongnya mengarah ke pintu gudang. Salah satu preman yang lebih muda gemetar melihat kawan-kawannya tumbang satu persatu. "Pak Broto, kita nggak bisa ngalahin dia," teriaknya panik. Broto mendengus. "Kalau kalian enggak bisa, minggir. Waktunya kita tunjukkan kenapa orang memanggilku raja jalanan di kota ini." Ia melangkah maju diikuti Wakidi. Dewi mengusap darah dari bibirnya, berdiri tegak di antara preman yang tergeletak.
Akhirnya kalian berdua maju juga, katanya dingin. Broto menepuk bahu Wakidi. Siap, ayo kita ajari komandan ini cara kita. Wakidi mengepalkan tangan menatap Dewi. Kau akan menyesal datang ke sini sendirian. Dewi tersenyum tipis. Tubuhnya siap bertarung. Cukup bicara, ayo selesaikan sekarang. Broto maju pertama kali. Tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar setiap kali kakinya melangkah. Komandan, katanya sambil menggulung lengan bajunya, memperlihatkan otot-otot lengannya yang tebal. Kau tahu enggak, aku paling benci orang yang merasa lebih berkuasa di wilayahku. Dewi berdiri tegak menatapnya tanpa gentar. Dan aku paling benci polisi busuk yang mengira bisa menindas orang seenaknya. Broto meluncurkan pukulan kanan lurus ke arah wajah Dewi. Dewi menghindar ke samping lalu menendang kakinya dengan keras. Broto sedikit terhuyung, tapi tetap berdiri kokoh. Lumayan, tapi enggak cukup, serunya, sebelum mengayunkan tinju kiri yang hampir mengenai kepala Dewi. Tiba-tiba Wakidi datang dari samping menendang pinggang Dewi. Tendangan itu membuat tubuh Dewi sedikit terlempar ke belakang, membuatnya berlutut sesaat. Wakidi menyeringai. Gimana komandan? 2 lawan 1 enggak enakan? Dewi terbatuk sebentar lalu berdiri lagi. Wajahnya merah menahan amarah. Kalau perlu 10 lawan 1 pun, aku enggak akan mundur. Wakidi mendekat, meninju perut Dewi. Tapi Dewi menangkis pukulan itu, memutar tubuh dan menghantamkan sikunya ke wajah Wakidi. Pukulan itu membuat Wakidi terdorong ke belakang. Darah mengalir dari hidungnya. Kurang ajar! Wakidi mengusap darah di bibirnya lalu melirik Broto. Bro, jangan lama-lama, habisin dia! Broto mengangguk lalu melompat ke depan, mencoba meraih leher Dewi untuk mencekiknya. Dewi menunduk cepat, mengunci lengan Broto dan membantingnya ke tanah. Preman-preman di sekitar terkejut. Gila, dia banting Broto! Seru salah satu dari mereka. Namun, Broto segera bangkit. Wajahnya merah menahan malu. Kau benar-benar cari mati, Dewi. Teriaknya lalu menyeruduk Dewi dengan bahunya seperti banteng. Dewi terhempas ke dinding gudang menahan sakit di punggungnya. Wakidi ikut mendekat, kali ini dengan batang besi di tangan. Kau enggak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini, katanya sambil mengayunkan besi ke arah Dewi. Dewi menghindar di detik terakhir, meraih batang besi itu dan memutarnya ke arah Wakidi hingga pria itu terhuyung. Dewi berdiri tegak, batang besi di tangannya. Kalian kira aku datang tanpa persiapan. Hari ini kalian semua akan belajar siapa yang sebenarnya berkuasa. Broto dan Wakidi saling melirik lalu maju bersamaan. Kalau begitu, kata Broto dengan suara berat, kita habisi dia bareng-bareng. Broto maju cepat dengan pukulan beruntun, memaksa Dewi hanya bisa menangkis dan mundur. Setiap pukulan seperti palu membuat tangan Dewi mulai terasa nyeri. Tenagamu enggak sebanding sama omong besarmu, komandan, ejek Broto sambil menendang keras ke arah perut Dewi. Tendangan yang sangat keras itu membuat Dewi terhuyung, terpaksa berlutut. Belum sempat berdiri, Wakidi langsung menyambar dari belakang. Ia memeluk tubuh Dewi, mengunci kedua lengannya ke dada. Broto! Teriak Wakidi. Broto tersenyum bengis. Bagus, sekarang dia enggak bisa kemana-mana. Ia berjalan mendekat perlahan, mengepalkan tangannya. Waktu buat ngajarin kamu, komandan. Biar kamu tahu rasanya dilawan orang yang benar-benar berkuasa di kota ini. Dewi merontak keras. Lepaskan pengecut. Teriaknya berusaha menghantam Wakidi dengan kepala. Tapi cengkraman Wakidi terlalu kuat. Wakidi tertawa. Kau kuat tapi terlalu naif. Sendirian datang ke sarang macan. Kau benar-benar bodoh. Broto mengayunkan tinjunya menghantam wajah Dewi. Darah keluar dari bibirnya. Ia memukul lagi, kali ini ke arah perut. Dewi terbatuk keras. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya. Preman-preman yang menonton bersorak. Hajar dia, Broto! Teriak salah satu dari mereka. Dewi mencoba mengatur napas. Matanya menatap Broto tajam. Kau pikir ini cukup untuk menjatuhkanku? Kau salah besar? Suaranya parau, tapi matanya penuh perlawanan. Broto menunduk menatap Dewi dari dekat. Kau berani menatapku seperti itu? Nanti kita lihat apakah matamu masih bisa melotot setelah aku remukkan wajahmu. Dewi menutup matanya sebentar, mencoba mengatur tenaga. Dalam hatinya ia tahu, jika tidak melepaskan diri sekarang, habislah dia.
Kalau aku harus mati, setidaknya aku mati sambil melawan, gumamnya pelan. Dewi menghela napas panjang, lalu tiba-tiba menghentakkan kepalanya ke arah Wakidi. Dahi Dewi menghantam hidung Wakidi dengan keras. Aduh, Wakidi menjerit. Cengkeramannya terlepas seketika. Tanpa membuang waktu, Dewi merunduk meraih batang besi yang tergeletak di tanah dan memutarnya ke arah Broto. Besi itu menghantam lengan Broto yang terulur. Aduh! Broto menggeram mundur beberapa langkah sambil memegangi lengannya. Broto meludah ke tanah sambil menahan amarah. "Cukup main-main, kita akhiri sekarang," teriaknya. Ia memberi kode dengan tangan. Dua preman yang sedari tadi bersembunyi di pintu gudang tiba-tiba muncul membawa rantai panjang dan tongkat listrik. Dewi mendengus. "Jadi ini caramu bertarung? Laki-laki besar tapi butuh senjata dan anak buah buat hadapi satu orang perempuan?" Wakidi menyeringai meski darah masih mengalir dari hidungnya. "Kami bukan orang yang main adil, Komandan. Kami main untuk menang." Ia meraih tongkat listrik dari salah satu preman itu. "Kau tahu rasanya kesetrum sampai ototmu enggak bisa gerak? Kau akan merasakannya sekarang." "Coba saja," tantang Dewi. Wakidi mengayunkan tongkat listrik ke arah perut Dewi, tapi ujung tongkat itu tetap mengenai pinggangnya. Tubuhnya kejang sesaat, napasnya terputus. Dewi jatuh berlutut sambil memegangi perutnya. Preman-preman bersorak. "Hajar terus dia!" Broto mendekat sambil menatap Dewi yang mulai kesulitan berdiri. "Komandan hebat sekarang cuma perempuan lemah yang enggak bisa berdiri. Apa kau masih merasa berkuasa?" Dewi menatapnya dengan mata merah. "Kau pikir ini cukup untuk menjatuhkanku?" Wakidi mendekat, menekan tongkat listrik ke bahu Dewi. Tubuh Dewi kembali kejang. "Sekarang kau belajar bahwa di sini yang berkuasa adalah kami," kata Wakidi sambil tertawa pendek. Dewi mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa berat. "Kalian pengecut," katanya parau. Broto berdiri sambil mendecak. "Bawa dia masuk ke dalam, kita belum selesai." Preman-preman segera meraih Dewi, menyeretnya ke dalam gudang. Tubuhnya dilempar ke lantai beton yang dingin, tangannya diikat dengan rantai, sementara Wakidi berdiri di samping sambil memainkan tongkat listriknya, seolah siap menyetrum lagi kapan saja. Broto berjalan mendekat, menginjak batang besi yang tadi dipakai Dewi. "Komandan, kau tahu enggak, semua ini bukan hanya karena adikmu. Kau ganggu bisnis besar kami," katanya sambil jongkok menatap Dewi. Dewi menatap balik, meski wajahnya lebam. "Bisnis? Bisnis kau cuma preman berseragam yang mempermalukan polisi." Wakidi tertawa pendek. "Preman? Hahaha, kami jauh lebih dari itu. Kami adalah tangan kanan orang yang sebenarnya berkuasa di kota ini." Dewi mengernyit. "Maksudmu?" Broto berdiri, menoleh ke Wakidi. "Kasih tahu dia siapa bos kita?" Wakidi mendekat, menunduk ke arah Dewi. "Pak Untung, kepala polisi yang tadi kau temui. Dia bukan cuma kepala kepolisian di sini, dia raja di kota ini. Semua jalur perdagangan, keamanan, sampai peredaran uang lewat tangannya. Kami cuma eksekutornya." Dewi terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Jadi itu dia yang sebenarnya, tikus paling besar di kota ini." Broto mendecak. "Hati-hati bicara tentang bos kami, Komandan. Untung belum ada di sini. Kalau dia dengar kau menghina dia, kau bakal mati di tempat." Dewi menggeleng. "Kalau dia sebegitu berkuasa, kenapa sembunyi di balik kalian? Katakan padanya, aku akan datang untuknya." Broto mendekat, menampar wajah Dewi dengan keras. "Beraninya kau menggertak di posisi kayak gini?" Wakidi menambahkan sambil menyeringai. "Jangan khawatir. Sebentar lagi Pak Untung akan datang ke sini. Dia ingin lihat langsung siapa komandan yang berani menantangnya. Mungkin dia akan senang mematahkan sendiri." Dewi menunduk, mencoba menahan darah yang mengalir di sudut bibirnya. "Kalau dia benar datang, itu justru memudahkan. Sekalian kupotong kepalanya di sini." Broto tertawa keras. "Berani sekali kau, sayang. Nanti kau bahkan enggak bisa berdiri untuk bicara." Di rumah sakit, Sania tiba-tiba terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya masih penuh perban, namun jantungnya berdegup kencang tak seperti biasa. Ada rasa tidak tenang yang menghantam pikirannya. "Kak Dewi," gumamnya pelan. Ia mencoba duduk menahan sakit di perutnya. Perawat yang sedang memeriksa pasien lain segera mendekat.
Mbak Sania, tolong jangan bergerak dulu. Luka Mbak masih parah, ucapnya panik. Sania menoleh dengan tatapan penuh tekad. Saya harus pergi, kakak saya. Dia dalam bahaya, saya tahu itu. Perawat menggeleng. Tidak mungkin, Mbak. Bahkan belum bisa berjalan jauh. Biar pihak berwenang yang urus. Pihak berwenang? Sania memotong kalimatnya. Suaranya meninggi. Kakak saya sekarang justru di tangan orang-orang yang seharusnya menjaga hukum. Kalau saya diam di sini, dia mati. Perawat terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Sania menyingkap selimutnya dan turun dari ranjang. Lututnya gemetar, tapi ia menggertakkan gigi. Saya enggak peduli kalau tubuh saya hancur. Saya harus temukan dia. Sania menoleh, wajahnya serius. Ke tempat orang-orang itu, ke gudang tua di belakang kompleks. Saya tahu mereka di sana. Tanpa menjawab lebih banyak, ia mengambil tas kecilnya yang masih ada di kursi, lalu berjalan tertatih keluar ruangan. Tapi langkahnya makin cepat sampai akhirnya ia seperti berlari. Perawat terkejut melihat kecepatan Sania yang tak masuk akal. Bagaimana dia bisa lari seperti itu? Gumam perawat tercengang. Sania terus berlari ke arah jalan. Tubuhnya terasa panas, tapi justru entah dari mana tenaga baru mengalir. Ia mengepalkan tangan. Tunggu kak, aku datang dan mereka akan bayar semua ini. Gudang tua itu kini dikelilingi beberapa preman yang masih berjaga. Mereka bersandar di pintu masuk, tampak santai setelah yakin Dewi sudah tak berdaya. Namun suara langkah cepat mendekat membuat mereka menoleh. Sania muncul, berlari dengan napas terengah, tapi tatapannya tajam seperti pisau. "Di mana kakakku?" teriaknya lantang. Seorang preman terkekeh. "Lihat siapa ini, adik komandan masih hidup." Sania menatapnya dengan mata membara. "Kalau kalian enggak mau hancur, minggir sekarang." Preman itu tertawa terbahak. "Minggir? Kamu bahkan enggak bisa." Dengan sangat cepat Sania melesat ke depannya, dengan kecepatan mengejutkan, menghantam wajah preman itu dengan pukulan lurus. Tubuhnya terhempas ke dinding gudang. Preman lain melongo tak percaya. "Apa-apaan itu barusan?" Sania menoleh cepat. "Sekali lagi, di mana kakakku?" Pintu gudang terbuka. Broto muncul sambil menepuk-nepuk tangannya, diikuti Wakidi yang masih membawa tongkat listrik. "Wah, ini kejutan. Ternyata si kecil berani datang ke sarang singa," kata Broto dengan senyum sinis. Sania menatap mereka penuh kebencian. "Kalian berdua bajingan. Aku akan jemput kakakku dan kalian berdua akan menyesal pernah menyentuhnya." Wakidi terkekeh melangkah maju. "Lihat ini bro, bocah ini bahkan lebih berani dari kakaknya." Sania mengepalkan tangan. Tubuhnya bergetar menahan amarah. "Bukan berani, ini keadilan." Dari dalam gudang, suara Dewi terdengar serak. "Sania, jangan, mereka kuat." Broto membentak, menendang pintu agar Dewi tak bicara lagi. Sania melangkah maju, menatap mereka berdua tanpa gentar. "Lepaskan dia sekarang, atau aku sendiri yang akan membuat kalian berdua menyesali hidup." Broto tertawa terbahak menatap Wakidi. "Dengar itu, sepertinya bocah ini perlu pelajaran dulu sebelum ikut kakaknya ke neraka." Sania menunduk sebentar, menarik napas panjang. "Tidak ada lagi pelajaran hari ini. Kalian berdua yang jatuh." Broto melangkah maju, menkrok tulang lehernya sambil tersenyum sinis. "Kau benar-benar mau mati cepat ya bocah? Bagus, biar aku habisi sekalian kalian berdua." Sania mengepalkan tangannya, tubuhnya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. "Kalian pikir aku datang ke sini untuk minta belas kasihan? Aku datang untuk mengakhiri semua ini." Wakidi maju di sisi Broto, mengayunkan tongkat listriknya dengan nada mengancam. "Kau tidak akan sempat mengakhiri apapun, bocah. Kau akan merasakan apa yang dirasakan kakakmu sebelum kami habisi." Tiba-tiba Sania melesat lebih cepat dari sebelumnya, membuat Broto dan Wakidi terkejut. Dalam sekejap ia sudah di depan Wakidi, menahan ayunan tongkat listrik dengan tangan kosong.
Arus listrik menyetrum kulitnya, tapi Sania menggertakkan gigi menahan sakit, lalu menghantam dada Wakidi dengan lututnya. Wakidi terhempas ke belakang, menabrak tumpukan peti. Broto meluncurkan pukulan ke arah Sania, tapi ia menunduk cepat, memutar tubuh dan menghantam Broto di rahang dengan tendangan memutar. Dalam sekejap Broto tersungkur ke lantai, darah keluar dari bibirnya. "Anjing kecil ini!" Broto mengumpat, berdiri lagi sambil mengusap darah. "Kau akan mati di sini." Sania menatap mereka dengan tatapan membunuh. "Tidak, hari ini kalian yang jatuh." Wakidi yang setengah sadar mencoba bangkit, tapi Sania bergerak cepat menghantamkan kepalanya ke lantai. Hantaman yang sangat keras itu membuat Wakidi terkapar tak bergerak. Broto menyeruduk ke arah Sania, tetapi Sania memanfaatkan momentumnya, menjatuhkannya ke tanah, lalu menghantam wajahnya berkali-kali. Meskipun Broto mencoba melawan, tapi setiap pukulan Sania semakin cepat dan keras. Seperti ada tenaga yang tak wajar mengalir di tubuhnya. "Berhenti, cukup!" Broto berteriak di sela napasnya, tapi Sania tidak berhenti sampai Broto benar-benar tak mampu bergerak. Tiba-tiba di luar suara, sirene meraung. Puluhan kendaraan militer dan polisi bersih mendatangi lokasi. Pasukan bersenjata lengkap turun mengelilingi gudang. Seorang perwira tinggi keluar dari mobil komando. "Komandan Dewi, pasukan sudah di sini, semua area kami kuasai." Sania berdiri, napasnya berat menatap pasukan itu. Dewi yang diikat di dalam gudang segera dibebaskan oleh prajuritnya. "Sania, cukup," kata Dewi sambil memeluk adiknya. Pak Untung yang baru saja tiba di lokasi ikut diamankan oleh polisi propam bersenjata lengkap. Ia mencoba bicara. "Kalian enggak tahu apa yang kalian lakukan. Aku kepala kepolisian di sini." Perwira propam menatapnya dingin. "Dan sekarang kau tersangka korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bawa dia." Broto dan Wakidi yang sudah tak berdaya diseret keluar bersama puluhan preman. Mereka semua polisi yang terlibat dalam jaringan Pak Untung ditangkap di tempat. Dewi menatap adiknya, mengusap kepalanya. "Kita sudah menang, San. Sekarang giliran mereka mempertanggungjawabkan semua perbuatannya." Sania menatap Broto dan Wakidi yang digiring dengan borgol, lalu berkata pelan tapi penuh tekanan. "Keadilan akhirnya datang. Gudang itu kini dikuasai penuh pasukan militer dan polisi bersih. Kota itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama mulai kembali aman." Demikianlah kisahnya.